Jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Timnas Vietnam, Timnas Indonesia harus kembali menelan pil pahit dari Federasi Sepak Bola Indonesia. Hal terjadi lantaran tambahan amunisi pemain keturunan yang sudah dipersiapkan oleh tim pelatih secara resmi dipastikan gagal debut pada laga di akhir bulan Maret mendatang. Tercatat ada 3 nama pemain keturunan yang gagal memperkuat Timnas Indonesia. Pemain tersebut adalah Tom Hei, Ragnar Oratmangun, dan juga Martin Paes. Ketiga pemain tersebut awalnya diproyeksikan akan langsung menjadi pemain inti dari Timnas Indonesia. Sebab ketiganya merupakan pemain dengan kualitas terbaik yang dapat mewakili setiap lini dari skuad Garuda. Akan tetapi disebabkan proses DPR yang tidak dapat dilanjutkan membuat nama 3 pemain tersebut harus tersingkir dalam list daftar pemain yang akan bertandingan di bulan Maret besok. Oleh karenanya sudah tentu tim pelatih harus kembali meracik kedalaman skuad untuk bisa kembali memberikan hasil maksimal dalam 2 laga beruntun melawan Timnas Vietnam. Meskipun begitu, Timnas Indonesia akan tetap bisa diperkuat oleh 2 amunisi baru pemain keturunan. Nama Jay Izzes dan Nathan John secara resmi akan melakukan debut mereka melawan Timnas Vietnam. Tentu ini menjadi kabar yang cukup menggembirakan bagi pendukung sepak bola tanah air, sebab kini Timnas Indonesia akan jauh lebih kuat dari penampilan mereka di Piala Asia Qatar yang lalu. Dan berikut ini merupakan prediksi line-up Timnas Indonesia melawan Timnas Vietnam di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada pertandingan kali ini, Coach Sintayong nampaknya telah menetapkan untuk kembali memasang formasi dengan menggunakan 3 pemain belakang, 4 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Dengan posisi kiper yang akan kembali diisi oleh Hernando Ari dari Persebaya Surabaya. Gagalnya proses naturalisasi dari Martin Paes membuat kiper lokal Timnas Indonesia mampu mengamankan posisi utamanya sebagai pemain terakhir di garis pertahanan. Hernando dapat 100% dipastikan akan masuk sebagai pemain utama dalam 2 laga beruntun melawan Timnas Vietnam yang akan datang. Selain karena jam terbangnya yang sudah sangat tinggi, memasang Hernando Ari yang sudah terbiasa bertemu dengan Timnas Vietnam tentu akan menjadi hal yang sangat menguntungkan bagi Timnas Indonesia. Meskipun memiliki postur yang tidak ideal sebagai penjaga gawang untuk kompetisi internasional, namun Hernando tetap bisa memberikan seluruh performa yang dia miliki tanpa takut. Hal tersebut terbukti pada 4 laga di Piala Asia Qatar yang lalu. Dalam 4 laga tersebut, Hernando selalu dimainkan selama 90 menit penuh dan berhasil mengamankan gawang Timnas Indonesia dengan penyelamatan yang menarik. Sedangkan di posisi pemain belakang, Coach Sintayong akan menggunakan 3 pemain keturunan, yakni dengan memasang Elkan Bagot, Jay Izzes, dan juga Jordi Amat. Postur ketiga pemain tersebut yang tinggi dan cukup besar tentu dapat menjadi tembok kokoh bagi pertahanan Timnas Indonesia. Apalagi ketiga pemain ini juga memiliki jam terbang yang sangat tinggi di level internasional. Sehingga tentu saja untuk melawan Timnas Vietnam, memasang pemain dengan postur yang tinggi akan sangat menyulitkan lawan dan memberikan keuntungan lebih bagi Timnas Indonesia. Selain itu, ketiga pemain ini merupakan tipe pemain pembangun serangan. Ini sangatlah cocok bagi skema permainan dari pelatih yang selalu menerapkan permainan dari bawah untuk bisa menciptakan gol. Dengan memasang 3 pemain tersebut sebagai pilihan utama sejak menit pertama pertandingan, Timnas Indonesia pastinya akan menambah peluang untuk bisa menciptakan keunggulan di dalam lapangan. Sandy Walsh, pemain asal KV Mechelen akan kembali mewarnai lapangan hijau pada laga kualifikasi Piala Dunia besok melawan Timnas Vietnam. Pemain asal Liga Belgia yang tampil apik di Piala Asia Qatar tentu akan menjadi mimpi buruk bagi setiap serangan Timnas Vietnam yang berada di sektor sayap. Sandy merupakan sosok pemain sayap bertahan yang mampu menguasai seluruh sektor penyerangan dan pertahanan sebelah kanan. Dirinya mampu bergerak dengan leluasa untuk bisa memberikan kemudahan dan opsi bagi rekan setimnya dalam skema pembangunan serangan. Dalam pertandingan di Piala Asia yang lalu, dirinya bahkan seringkali berada di dalam kotak penalti. Pergerakan tanpa bolanya yang sangat berbahaya juga mampu memberikan keunggulan bagi Timnas Indonesia, yang mana dirinya dapat menciptakan gol debut saat melawan Timnas Jepang yang lalu. Sehingga dengan memasang Sandy Walsh di dalam opsi 11 pemain utama Timnas Indonesia akan secara langsung dapat tampil menyerang sejak menit pertama tanda permainan dimulai. Saina Patinama, walau tidak mendapatkan menit bermain yang cukup di Piala Asia kemarin, namun Saina Patinama sampai saat ini masih menjadi salah satu pemain dengan performa stabil, baik di level klub maupun tim nasional. Pemain yang saat ini sudah resmi kembali mendapatkan klub tersebut diprediksi akan mengisi pos utama Timnas Indonesia di pertandingan pertama melawan Timnas Vietnam. Permainan tempo tinggi yang Patinama miliki pastinya akan membuat Timnas Indonesia dapat dengan mudah melakukan skema permainan menyerang dari sektor sayap.
Selain itu, Patinama juga merupakan sosok pemain yang sangat baik dalam pergerakan tanpa bola. Dirinya seringkali keluar dari posisinya untuk bisa membantu rekan setimnya menciptakan peluang berbahaya. Hal tersebut tentu juga sudah kita saksikan dalam beberapa pertandingan yang mana dirinya tampil sebagai pemain di lapangan. Apalagi akurasi umpan silang yang pemain satu ini miliki dinilai sangat berbahaya dan pastinya dapat menciptakan peluang berbahaya selama pertandingan berjalan nantinya. Justin Hubner. Ketidakhadiran pemain debutannya seperti Tom Hay pada akhirnya membuat Justin Hubner dapat kembali memperkuat dirinya di posisi terbarunya sebagai gelandang bertahan. Pada pagelaran Piala Asia di bulan Januari kemarin, Justin Hubner tampil sangat apik sebagai seorang gelandang bertahan. Meskipun posisi ini bukanlah posisi aslinya di level klub, namun pemain asal Liga Inggris ini telah mampu membuktikan bahwa dirinya dapat menjadi pemain yang sangat adaptif di dalam lapangan. Justin pada mulanya merupakan seorang bek tengah. Namun dikarenakan dirinya memiliki akurasi umpan yang sangat baik serta ketenangan yang melebihi pemain lain, maka posisi gelandang sangatlah cocok untuk dijadikan eksperimen selama pagelaran Piala Asia yang lalu. Dan hal ini terbukti dengan dirinya yang masuk ke dalam nominasi 11 pemain terbaik Piala Asia pada pekan kedua. Sehingga saat timnas Indonesia berjumpa dengan timnas Vietnam di bulan Maret besok, tentu Justin Hubner akan bisa sekali lagi tampil sebagai gelandang tengah sebelum posisinya digeser oleh pemain keturunan lainnya. Ivar Jenner. Usai tampil memuaskan sebagai jenderal lapangan tengah pada Piala Asia Senior kemarin, Ivar Jenner akan kembali menunjukkan kualitasnya di dalam lapangan pada Piala Asia U23 2024 mendatang. Pemain FC Utrecht tersebut dipastikan dapat kembali mengambil peran utamanya sebagai pengatur serangan di lini tengah lapangan. Ivar Jenner merupakan sosok gelandang yang memiliki ketenangan dan juga akurasi umpan yang sangat tinggi. Hal tersebut dapat kita lihat pada pagelaran Piala Asia yang lalu yang membuatnya selalu menjadi pemain dengan rating tertinggi di dalam pertandingan. Posisi utamanya sebagai gelandang tengah akan sangat dibutuhkan bagi timnas Indonesia dalam kesuksesan skema permainan yang nantinya akan disuguhkan oleh para pemain di dalam lapangan. Selain itu, perannya dalam situasi bola mati juga akan memberikan dampak yang sangat positif dan bisa menjadi salah satu pintu bagi timnas Indonesia untuk menciptakan keunggulan. Marcelino Ferdinand. Pemain asal KMS Kadeinze yang baru saja kembali debut setelah cedera di klub kemungkinan besar akan kembali masuk ke dalam susunan pemain utama timnas Indonesia pada laga melawan timnas Qatar. Marcelino yang saat ini masih berusia 18 tahun memiliki daya juang yang sangat tinggi di dalam lapangan. Dirinya yang berposisi sebagai gelandang serang juga dapat melakukan eksplorasi yang maksimal untuk menciptakan peluang di dalam lapangan. Terbukti saat dirinya berhasil mencetakkan gol debut pada laga melawan timnas Irak yang lalu. Marcelino dengan potensinya yang dapat memanfaatkan pergerakan tanpa bola dan masuk ke dalam ruang kosong dan menyambut umpan akurat dari Yakob Sayuri. Bahkan aksinya yang sangat memukau tersebut masuk ke dalam nominasi gol terbaik Piala Asia di pekan pertama. Hadirnya Marcelino sebagai pemain gelandang serang akan sangat membantu timnas Indonesia dalam menciptakan keunggulan di dalam lapangan saat Indonesia berjumpa dengan timnas Qatar di bulan April mendatang. Rafael Struijk. Pemain muda asal Ado Den Haag, Rafael Struijk berkemungkinan tetap akan masuk ke dalam daftar 11 pemain utama yang akan diturunkan oleh Coach Sintayong pada laga melawan timnas Vietnam. Pemain yang pada Piala Asia Qatar kemarin diposisikan sebagai striker tengah oleh Coach Sintayong berkemungkinan akan kembali bermain untuk posisi aslinya sebagai pemain sayap. Rafael Struijk merupakan sosok pemain dengan postur tubuh tinggi dan memiliki kekuatan untuk menghadapi duel sengit di udara. Dirinya juga memiliki kemampuan yang sangat baik dalam penguasaan bola sehingga ini akan memberikan efek yang positif bagi penyerangan timnas Indonesia. Hadirnya Rafael Struijk yang juga senang melakukan tusukan ke kotak penalti pastinya akan memberikan kontribusi yang berharga bagi skuad Garuda untuk bisa menciptakan keunggulan di dalam pertandingan. Ramadan Sananta. Meskipun saat ini masih berstatus sebagai pemain yang cedera, Ramadan Sananta berkemungkinan besar akan masuk sebagai pemain utama timnas Indonesia. Striker lokal asal Persis Solo ini merupakan sosok striker tangguh yang dapat menjadi ujung tombak utama bagi timnas Indonesia. Sananta juga memiliki potensi yang sangat besar untuk bisa menjadi striker tajam bagi timnas Indonesia senior di masa yang akan datang. Kemampuannya dalam pemosisian diri dan juga tendangannya yang sangat kuat dapat menjadi modal utama bagi dirinya untuk bisa memecah kebuntuan dari timnas Indonesia. Sehingga sudah tentu pada laga kualifikasi Piala Dunia nanti melawan timnas Vietnam, Ramadan Sananta akan menjadi peran kunci bagi skuad Garuda untuk bisa lebih dulu menciptakan keunggulan di dalam pertandingan.
Itulah tadi merupakan prediksi line up Timnas Indonesia melawan Timnas Vietnam di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.